Tema kita di bulan ini adalah Rooted with Purpose, berakar dengan tujuan. Katakan sama-sama saya, berakar dengan tujuan. Kita sudah belajar di Roma 8 ayat 29 bahwa rencana Allah yaitu menjadikan saya dan saudara serupa, segambar dengan Kristus. Amin. Saya review sedikit saudara. Kita sudah belajar di minggu pertama bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dibenarkan, diangkat menjadi anak Allah, diciptakan baru, dikuduskan kepada satu tujuan ilahi, yaitu menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kalau saudara ingat, minggu kemarin kita belajar tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting, betul ya? Nilai adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Nilai adalah sesuatu yang layak untuk kita hidupi. Nilai yang kita pegang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nilai yang kita pegang akan mempengaruhi pilihan tindakan kita, yaitu prioritas-prioritas kita. Kita belajar juga minggu kemarin bahwa tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang membentuk karakter seseorang. Dan kita sudah belajar bahwa setiap kita harus menghidupi nilai dari wujud nyata karakter Kristus, yaitu belas kasihan dan melayani. Itu sedikit review dari saya supaya kita nyambung di minggu yang ketiga. Nah, ini baru mulai khotbahnya ya. Siap belajar firman Tuhan, amin? Yang siap katakan kurang keras. Yang siap katakan haleluya. Puji Tuhan, jadi semangat saya ya. Kita hidup di era media sosial. Betul apa betul? Kita hidup, kencang kali kak. Betul katanya gitu. Kita hidup di era media sosial. Yang dimana self branding itu begitu penting. Betul ya? Setuju ya? Di era media sosial, validasi, pengakuan adalah satu hal yang diutamakan. Ayo ngaku. Di era media sosial, validasi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan. Akhirnya, budaya yang terbangun seolah-olah membawa kita untuk terlihat hebat di depan orang lain. Terlihat keren di depan orang lain. Terlihat kaya di depan orang lain. Terlihat bahagia pernikahannya di media sosial. Betul apa betul? Ayo. Budaya ini yang membawa kita untuk hidup tampil hebat hanya di bagian luar. Dampaknya apa? Dampaknya kita menjadi orang-orang yang capek, lelah menjalani kehidupan ini. Karena hari-hari kita diisi supaya citra diri kita ini dilihat sama orang lain, oh dia orang yang hebat. Pengen diakui, pengen divalidasi kalau dia orang yang paling keren sejagat gang Imam Bonjol misalnya. Capek hidup hanya untuk supaya dapat pengakuan, dapat validasi dari orang lain. Tapi itu adalah budaya yang kita hidupi hari-hari ini. Hebat di luar, keren di luar,
bahagia di luar, bisa tertawa di luar, tetapi waktu pulang dari tongkrongan, sampai ke kos-kosan, sampai ke rumah, baring, itu sepanjang malam bisa nangis. Terlihat kuat di luar, tetapi yang di dalam ini rapuh, hancur lebur. Apakah berhenti di situ? Oh tidak. Tekanan hidup hari-hari ini membuat kita menjadi orang-orang yang gampang tersinggung. Jadinya kalau tersinggung, pengennya itu cepat balas. Supaya ego yang ada di sini tuh keluar gitu. Dampaknya apa? Kita pengen menguasai orang-orang di sekeliling kita. Kita pengen kontrol situasi yang ada di sekeliling kita. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Besok hari Senin, tentu saudara harus bangun awal besok supaya bisa pergi kerja atau kuliah. Ini contoh. Saudara malam ini ngopi sampai tengah malam, pulang subuh. Akhirnya alarm yang saudara buat untuk supaya bisa bangun awal tidak terdengar. 15 menit sebelum jam 8, jam masuk kantor, saudara baru bangun. Apa yang saudara lakukan? Itu lompat, pung. Lompat, pung, tak. Waktu di perjalanan ke kantor, semua orang yang di jalan salah semua. Dijamin orang yang di jalan semua salah semua. Bahkan tukang ojek, saudara klakson. Yang lagi nyapu-nyapu jalan, saudara klakson. Karena saudara merasa, saya harus bisa mengendalikan keadaan, orang-orang harus ikut apa yang mau saya. Tetapi saudara tidak menjaga waktu tidur saudara, sehingga bisa bangun lebih awal. Sejauh ini bisa mengerti? Dengan keadaan tersebut, saudara menyalahkan semua orang yang ada di jalan. Pokoknya hati itu tersinggung terus, marah terus. Diklakson tuh papu. Yang lagi jogging kaget. Akhirnya sepanjang hari kehilangan damai sejahtera. Hari-hari yang dijalani, yang diisi cuma tersinggung, akhirnya mengakibatkan yang namanya sakit hati. Dan hari-hari ini ada istilah banyak orang yang lagi burn out, ngalamin keletihan mental. Pokoknya hari-hari itu diisi dengan amarah lah pokoknya. Dikit-dikit marah-marah, banting sana, banting sini. HP baru kredit udah dibanting, pecah kacanya. Ekspresi dari marah-marah ini keluar kata-kata yang hinaan tuh. Keluar kata-kata makian, bahkan bisa aja keluar ekspresi tindakan kekerasan. Tapi Alkitab berkata lain saudara. Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20, kita lihat kebenarannya saudara. Sebab amarah manusia tidak, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat atasnya 19. Hai saudara-saudara, sama-sama yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Hari-hari ini mari kita beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Sebelum emosi-emosi ini keluar, jadi kita kasih ruang sebebas-bebasnya untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, itu mengapa penting bagi kita untuk menghidupi nilai dari wujud nyata karakter Kristus yang tercatat di dalam Alkitab. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang meneladani keteladanan Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati firman Tuhan.
supaya saya dan saudara menjadi umat-umat Tuhan yang serupa, segambar dengan Kristus, dengan hidup di dalam pengudusan. Itu baru intro. Sekarang kita masuk. Nilai apa sih yang perlu kita hidupi dari wujud nyata karakter Kristus? Mari kita baca sama-sama di Matius 11 ayat 29. Yang di tengah bisa slide berikutnya. Matius 11 ayat 29. Sama-sama ya kita baca ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di bulan ini kita akan belajar mengenai wujud nyata dari karakter Kristus. Dan di minggu ini kita akan belajar mengenai lemah lembut dan rendah hati. Yang siap belajar katakan, kurang semangat lagi. Yang siap belajar firman Tuhan katakan, haleluya. Kita masuk poin yang pertama sore ini. Nilai apa yang perlu kita hidupi dari wujud nyata karakter Kristus? Yang pertama, lemah lembut. Katakan sama saya, lemah lembut. Nah, kita lihat dulu definisi lemah lembut. Secara umum saudara. Secara umum dari KBBI, arti lemah lembut adalah baik hati. Tidak pemarah. Orangnya ramah. Orangnya ini punya budi bahasa, ini kalau yang secara umum, budi bahasa yang halus. Tutur katanya itu tidak kasar. Sikapnya sabar. Sikapnya sopan. Contohnya, ini contohnya semua staf dari front office diwajibkan ketika menyambut tamu harus dengan tutur kata yang lemah lembut. Betul ya? Iya kan? Contoh berikutnya tentang pengertian lemah lembut. Kunci dari keharmonisan rumah tangga adalah sikap saling menghargai dengan bertutur kata yang lemah lembut. Itu adalah lemah lembut dari pengertian secara umum. Kita lihat slide berikutnya. Mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Apa itu lemah lembut? Kita sudah baca teks Alkitab tadi. Betul ya, di Matius 11 ayat 29. Nah, kata lemah lembut diterjemahkan dalam bahasa aslinya praus. Katakan sama saya praus. Bukan ikan paus tapi praus. Yang artinya adalah kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang terkendali. Pelan-pelan kita masuk, kita belajar. Lemah lembut atau praus ini tidak merujuk kepada sesuatu yang pasif atau ketidakberdayaan atau seseorang yang kurang berpendirian, bukan itu. Seseorang yang memiliki praus, karakter lemah lembut, orang ini punya kapasitas untuk membalas. Orang ini punya kapasitas untuk menghancurkan, namun dengan sadar ia memilih untuk mengendalikan kekuatannya. Tidak untuk membalas, tidak untuk menghancurkan. Lemah lembut adalah kekuatan yang dikendalikan. Sejauh ini masih mengerti ya? Oke ya. Analoginya seperti gambar ini. Contohnya, seekor kuda liar. Kuda liar ini kan begitu gagah, kuat.
penuh dengan tenaga. Kuda ini punya kapasitasnya luar biasa hebat. Dia bisa berlari dengan begitu kencang. Bisa aja dia nendang orang ataupun apapun yang ada di depan dia akan ditabrak tuh. Kuda liar, begitu kuat. Namun setelah kuda liar ini dijinakkan oleh tuannya, sebelumnya dia punya kekuatan yang hebat, kuda ini beratnya 7 sampai 8 kali seorang pria. Tetapi setelah dijinakkan oleh tuannya, kuda ini bergerak atas perintah tuannya yang menungganginya. Setelah kuda liar dijinakkan, apa yang berubah? Apakah kudanya jadi malu-malu? Apakah kudanya kekuatan yang besar ini hilang? Apakah kuda setelah dijinakkan tidak bisa berlari dengan kencang? Tidak, saudara. Yang berubah adalah siapa yang memegang kendali. Sebelumnya dia liar, dia bisa lakukan apa saja dengan kekuatannya. Tetapi waktu di bawah kendali Tuhan atau sang penunggangnya, hanya kode dari talinya, kudanya udah tahu. Ini mau lari, mau lompat, dia udah tahu. Jadi kuda ini seolah-olah sedang memberikan kekuatannya kepada kode atau tarikan tali dari seorang tuan atau penunggang. Nah, inilah yang menjelaskan konsep Alkitab mengenai lemah lembut. Jadi lemah lembut punya sih kapasitas untuk balas, punya sih kapasitas untuk mendominasi, tetapi lebih memilih untuk meletakkan kekuatannya di bawah otoritas Tuhan. Lemah lembut berarti meletakkan kekuatan di bawah otoritas Tuhan, bukan meletakkannya di bawah ego. Kalau ego kan berbicara tentang kepentingan diri sendiri. Ego juga berbicara tentang harga diri. Tetapi ego ini bisa menjadi sesuatu yang negatif jika hal ini terlalu berlebihan, saudara. Di sini tidak ada. Yang ego biasanya dia dikasih tahu, batu Pak, keras. Pokoknya dikasih tahu dia keras, batu pokoknya. Orangnya biasanya tuh sulit untuk mengakui yang namanya kesalahan. Sulit mengakui kesalahan. Ego ini terbentuk dari nilai. Dari value yang dia hidupi, yang dia percayai. Sehingga menjadi bentuknya yaitu egoisme. Menjadi sebuah perilaku yang mementingkan diri sendiri. Pokoknya tidak peduli dah sama orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya sulit menerima feedback, saudara. Sulit menerima masukan, karena menurut dia, waktu seseorang kasih nasihat, waktu seseorang kasih feedback, menurut dia itu adalah sebuah ancaman. Jadi dia tidak aman. Dan bentuk dari egoisme adalah tidak bisa berempati sama orang lain. Karena yang saya katakan di awal tadi, yang dibutuhkan dia adalah pengakuan. Yang dibutuhkan dia adalah validasi. Kita lihat slide berikutnya.
ketika kita hidup mentaati firman Tuhan, dengan menghidupi nilai lemah lembut atau praus, apa sih yang berubah dari hidup kita? Apa yang berubah dari kehidupan kita ketika kita memilih untuk hidup dari nilai wujud nyata dari karakter Kristus, yaitu lemah lembut? Apa yang berubah? Perubahan utama ketika kita hidup di dalam nilai wujud dari karakter Kristus, dalam hal ini lemah lembut, terletak pada otoritas dan respon. Katakan sama saya, otoritas dan respon. Otoritas. Cook juga bisa berbicara mengenai penundukan diri, saudara. Artinya tunduk pada otoritasnya Kristus. Bentuknya apa sih? Bentuknya adalah ketaatan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, bentuk ketaatannya dari mana? Dari melakukan firman Tuhan. Jadi perubahan yang utama yang terjadi ketika kita hidup di dalam nilai lemah lembut adalah terjadi perubahan otoritas. Artinya, kendali di dalam kehidupan kita sudah pindah tangan. Dulunya yang mengendalikan kehidupan kita adalah ego kita, harga diri kita. Tetapi waktu kita memilih untuk menghidupi nilai-nilai Kristus, otoritas dalam kehidupan kita pindah tangan. Sekarang jadi milik Kristus. Dulu yang dikejar hanya ambisi. Waktu dihina, pengen cepat balas. Di dalam pekerjaan harus terlihat dominan, mendominasi. Waktu kita belajar firman Tuhan sore ini, kita ngerti. Dalam kehidupan saya bukan saya yang pegang kendali. Dalam meluapkan emosi-emosi saya, bukan saya lagi yang pegang kendali. Tetapi Tuhan yang berotoritas, yang memegang kendali kehidupan saya dan saudara. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi otoritas sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bukan pribadi yang ego yang mengambil kendali, memegang kendali, tetapi Kristus yang memegang kendali. Perubahan utama yang berikutnya adalah respon. Kita sudah baca ayatnya tadi di awal. Respon kita berubah ketika kita menghidupi nilai wujud nyata dari karakter Kristus. Waktu kita hidup dalam lemah lembut, kita menahan diri kita. Kita kontrol emosi kita. Yang dulunya, waktu disinggung, singgung balik. Waktu dihina, hina balik. Waktu diomongin, omongin balik. Waktu dikecewain, kecewain balik. Waktu diputusin, tidak bisa diputusin balik ya, oke. Sikap kita berubah, respon kita berubah ketika kita hidup di dalam lemah lembut. Respon kita adalah mampu menguasai diri. Katakan sama saya, menguasai diri. Waktu kita belajar tadi lemah lembut secara umum, kita melihat bahwa ternyata orang lemah lembut itu tidak pemarah. Orangnya ramah. Orangnya sopan. Tetapi kenyataannya seperti apa? Waktu kita berdoa, ini perlu jawaban yang jujur. Waktu kita berdoa, minta kesabaran. Waktu saudara hari ini, sebelum starting the day gitu kan istilahnya, Tuhan saya mau hidup
oleh pimpinan Roh Kudus. Saya mau hidup oleh buah-buah roh. Saya mau hidup sesuai dengan karakter, nilai yang telah Engkau hidupi. Tuhan Yesus, berikan saya kesabaran hari ini. Waktu amin yang datang apa? Apakah saudara akan bertemu dengan semua orang sabar pada hari itu? Atau sebaliknya, waktu saudara pagi-pagi berdoa minta sabar, yang datang orang-orang yang, ya saya tahu hatimu, orang-orang yang menjengkelkan. Orang-orang yang menguji kesabaran kita. Minta sabar. Waktu keluar kamar, duh kenapa ketemu orang ini lagi nih? Rasa anakku, ada gitu-gitu tuh. Waktu kita berdoa minta lemah lembut, kira-kira yang datang apa? Orang-orang yang tidak mau tahu. Orang-orang yang ego. Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang manusia menajamkan sesamanya. Lagi rame tuh di FYP bahwa nilai-nilai kita, kehidupan kita orang percaya akan diuji, kasih kita akan diuji oleh yang namanya konflik, betul ya? Jadi akan berbenturan tuh. Langsung dites. Tetapi hal ini yang akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin bersandar sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan bisa hidupi nilai lemah lembut ini. Dengan begitu, setiap hari kita mau datang tersungkur di hadapan Tuhan. Bersandar, berserah penuh. Seperti lagu tadi, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus. Sehingga dalam keseharian kita menjadi orang-orang percaya yang menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai karakter dari Kristus Yesus. Dengan begitu saudara mengerti, Tuhan di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku butuh Tuhan Yesus hari ini untuk menolong saya hidup di dalam lemah lembut. Yang mau katakan amin. Kita lihat slide berikutnya. Kelemah lembutan yang sempurna terdapat di dalam karakter Yesus. Puncaknya adalah ketika ditunjukkannya pada waktu Yesus berdiri di hadapan penuduh-penuduhnya. 1 Petrus 2 ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika dicaci maki, Yesus tidak membalas dengan mencaci maki. Tetapi di sekeliling kita mengajarkan kita bahwa kekuatan yang kita punya ketika kita dicaci maki kita harus balas. Kalau kita dibohongi, kita bohongi balik gitu. Pokoknya sebisa mungkin pembalasan ini harus lebih kejam. Itu yang dunia ajarkan. Namun Yesus menunjukkan kelemah lembutannya dengan mengendalikan kekuatannya dengan tidak membalas cacian makian. Yesus tidak menggunakan kata-kata untuk membalas. Yesus tidak menggunakan tindakan-tindakannya untuk membalas. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
Yesus tetap teguh di dalam penderitaan. Seringkali ketika kita disakiti, yang keluar dari mulut kita adalah ancaman. Awas kau nanti ya, kau enggak tahu siapa aku. Aku nih anak CEO yang lagi nyamar. Kristus melepaskan haknya untuk dia bisa bela diri atau pembelaan diri. Sekali lagi Yesus tidak membalas caci maki. Tidak mengancam ketika dia menderita. Melainkan menyerahkannya kepada Bapa sebagai hakim yang adil. Yesus rela menanggung semua itu. Supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Supaya saya dan saudara diselamatkan. Firman Tuhan berkata Yohanes 10 ayat 10. Supaya kita beroleh hidup di dalam kelimpahan. Untuk itu Yesus menanggung hukuman dosa kita, saudara. Seharusnya saya dan saudara yang dihukum. Seharusnya saya dan saudara yang menanggung rasa malu. Tetapi itu semua ditimpakan kepada Yesus supaya saudara hidup. Lemah lembut, praus, itu harus menjadi nilai yang kita utamakan di dalam kehidupan kita, amin. Nilai yang saya katakan tadi di awal adalah sesuatu yang kita anggap paling berharga. Hari-hari ini apa yang paling berharga yang saudara punya? Jika ada satu barang yang paling berharga, saudara akan jaga barang itu dengan baik. Kalau saudara jalan-jalan ke mall, beda waktu Bapak Ibu Saudara datang ke departemen store, baju-baju yang ditumpuk di dalam satu keranjang besar. Yang orang-orang datang apa? Ambil satu, tik, tik, tik. Udah tidak dilipat. Tetapi coba saudara lihat kalau ada masuk satu toko, ada tas, tetapi di dalam etalase kaca. Perlakuannya beda, betul? Tidak bisa saudara datang-datang, langsung buka, pegang, tidak boleh. Karena beda nilai. Jadi ketika saudara menaruh nilai Kristus di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan berpacaran saudara, saudara akan jaga. Karena kehidupan saudara begitu berharga di mata Tuhan. Tidak akan memperlakukan kehidupan saudara dengan sembarangan. Karena itu bernilai. Lemah lembut harus menjadi nilai dalam kehidupan kita yang kita pegang. Sehingga karakter Kristus nampak dalam kehidupan kita. Nampak dalam hal apa? Ucapan, gaya hidup saudara, dan prioritas yang saudara ambil. Penting untuk hidup di dalam nilai lemah lembut. Amin. Kita lihat slide berikutnya. Kita buka Alkitab kita di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kita akan lihat ciri-ciri orang lemah lembut. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ciri-ciri orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Yang pertama adalah mampu minta maaf dan mampu melepaskan pengampunan. Yang mau katakan amin. Orang begini biasanya tidak takut untuk mengakui kalau dia memang salah, diakui aja.
Dia tidak akan menutupi kekurangannya. Dia tidak merasa minder, tidak merasa direndahkan ketika dia harus dinasehati oleh orang lain, bahkan orang yang lebih muda. Ciri-ciri berikutnya, yang ketiga kalau tadi terbuka terhadap nasihat. Ciri-ciri orang lemah lembut adalah murah hati. Dia mampu melihat kebutuhan orang lain. Dan ciri-ciri berikutnya adalah memiliki yang namanya penguasaan diri. Hidup di dalam buah-buah roh. Jadi penguasaan diri ini memungkinkan kita untuk tetap tenang. Ketika situasi, kondisi, keadaan akan memaksa kita untuk meluapkan amarah kita. Penguasaan diri ini yang menjaga kita tetap tenang. Kita sudah belajar nih tadi. Poin yang pertama, nilai yang perlu kita hidupi, yaitu lemah lembut. Nilai apa lagi yang perlu kita hidupi? Yang kedua adalah slide berikutnya, rendah hati. Katakan sama saya, rendah hati. Kita baca sekali lagi ayat Matius 11 yang kita baca tadi di awal, ayat 29. Pikul aku yang kupasang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat slide berikutnya. Saya tadi sudah mendefinisikan secara umum, demikian pula rendah hati, kita akan lihat definisi secara umum. Sebelumnya, slide-nya. Oke, terima kasih. Secara umum dari KBBI, rendah hati adalah sifat, sikap seseorang yang tidak sombong atau tidak angkuh terhadap orang lain. Artinya orang ini menghargai dengan tidak memandang rendah orang lain. Tetapi perlu kita bedakan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah diri itu biasanya merujuk kepada sesuatu yang negatif. Karena rendah diri itu selalu merasa dirinya tuh kurang. Rendah diri itu selalu merasa dirinya itu tidak berharga. Tapi kalau orang yang rendah hati ini secara umum punya sifat yang tidak sombong dan tidak angkuh. Lihat slide berikutnya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari nilai rendah hati. Apa itu rendah hati? Menurut kebenaran firman Tuhan. Rendah hati bahasa aslinya itu tapenos. Katakan sama-sama saya, tapenos. I-nya enggak kedengaran. Tapenos, gitu. Kita belajar dikit-dikit ya bahasa Yunani ya. Rendah hati artinya rendah, hina, atau tidak berarti. Jadi tapenos ini sering dianggap sebagai kualitas budak. Tetapi pada waktu itu Yesus membalikkan nilainya. Yang sebelumnya kualitas budak, sebelumnya nilainya rendah, Yesus mengangkatnya sebagai sesuatu yang sangat bernilai dan layak untuk dihidupi. Jadi rendah hati ini menyadari, atau rendah hati ini menyadarkan kita bahwa tanpa Allah saya bukan siapa-siapa. Rendah hati itu mengingatkan kita bahwa tanpa Allah saya tidak bisa melakukan apa-apa. Kita selalu mengakui, kalau orang-orang yang hidup dalam rendah hati dia akan mengakui bahwa segala sesuatu yang saya punya hari-hari ini adalah karena anugerah Allah. Kita lihat slide berikutnya. Jadi rendah hati, tapenos ini merujuk pada posisi hati yang tidak mencari hormat bagi diri sendiri. Tetapi hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 yang sudah ada di slide. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Hai orang-orang muda, tepuk tangannya mana orang-orang muda? Haleluya. Hai orang-orang muda, kata firman Tuhan. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Yang senior-senior kita kasih tepuk tangannya dong. Yang senior. Oke, semangat yang senior ya. Saya juga tepuk tangan ini, teman enggak kedengaran. Dan kamu semua,
Berarti ditujukan nih yang muda dan yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya mau saudara memperhatikan 1 Petrus 5 ayat 5 yang kalimat bagian B. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia ditulis begini, dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Waktu saya belajar versi yang lain atau versi King James Version, itu ditulis dengan kata seperti ini. Maaf ya bahasa Inggrisnya kemana-mana. Saya kasih potongan kalimatnya saja atau katanya saja. Be clothed with humility, yang artinya kenakanlah rendah hati. Kenakanlah rendah hati. Jadi zaman dulu kata tapenos ini sering dihubungkan dengan yang namanya apron. Tahu apron? Di sini ada apron. Saya minta tolong anak Evans bisa kasih apron yang saya titip tadi. Jadi kata tapenos ini merujuk atau makna waktu itu, di zaman itu, merujuk pada tindakan yang sedang mengenakan apron. Apron itu bahasa lainnya apa ya? Celemek ya, apron. Bisa bantu teman-teman yang saya titip tadi ke tim Evans? Apron. Sebentar ya, lagi dijahit dulu. Apronnya lagi dijahit. Sabar. Sedikit konteks saudara. Tapenos sering digunakan atau merujuk kepada apron. Seperti seseorang yang sedang mengenakan apron. Di zaman itu, apron atau celemek ini hanya dipakai kepada para pelayan-pelayan saja. Jadi apron itu hanya dipakai kepada para pelayan yang tugasnya adalah melayani. Apakah ada? Bukan ini. Sebentar. Minta maaf ya saudara ya, sedikit terganggu konsentrasinya. Saya perlu kasih contoh biar saudara makin mengerti. Ya, terima kasih. Kainnya ini dibawa, diganti. Oke. Sekali lagi ya. Tapenos merujuk kepada orang yang mengenakan celemek, apron. Konteksnya yang tadi sudah saya jelaskan. Di zaman itu, orang-orang yang menggunakan apron adalah seorang pelayan yang tugasnya melayani. Ini apron yang sering dipakai istri saya. Dia sudah WA tadi. Ini dari tahun 2004 tidak boleh hilang. Ingat ya, kita sudah belajar kan tadi lemah lembut. Waktu ada yang ngancam kita tidak boleh malas ngancam ya. Saya kasih contoh sedikit bisa? Waktu Petrus katakan rendahkanlah dirimu, itu artinya kenakanlah kerendahan hati. Seperti seseorang yang lagi pakai apron, yang tugasnya bukan untuk jadi raja. Ya. Orang yang pakai apron tugasnya bukan untuk jadi raja, tapi tugasnya untuk melayani. Istri saya sudah kirim foto bagaimana cara pakainya. Tenang saudara, tenang. Kebalik. Saya sedang mengenakan yang namanya apron.
Udah ada kocek-koceknya deh. Jadi ini dari tahun 2004 kata istriku tidak boleh hilang. Petrus menggunakan kata be clothed, kenakanlah. Kenakanlah. Jadi Petrus ingin menyampaikan begini, bahwa kerendahan hati itu merupakan sebuah seragam yang kita pakai seperti apron yang tugasnya untuk melayani. Waktu saya ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, itu saya sedang pakai ini. Bukan saya yang terkenal, bukan supaya saya yang disanjung-sanjung, bukan. Tetapi supaya saudara dilayani dan berjumpa dengan Tuhan. Waktu di dalam pekerjaan saudara, waktu saudara menghidupi nilai lemah lembut, waktu saudara pergi ke tempat kerja saudara, saudara sedang pakai nilai lemah lembut, sedang pakai apron. Ketika saudara menjadi seorang pemimpin di dalam tempat pekerjaan, ketika saudara pakai ini apron, tujuan saudara ke kantor bukan untuk mendominasi, tetapi untuk adding value kepada orang-orang yang saudara pimpin, menambahkan nilai kepada orang-orang yang saudara pimpin. Sebagai seorang ayah, ketika dia pulang dari tempat kerja, datang ke rumah, dia sedang pakai ini apron, lemah lembut ini, rendah hati ini. Dia datang ke rumah bukan menjadi seorang tuan, tetapi menjadi seorang ayah yang melayani istri dan anak-anaknya. Ketika seorang anak pulang dari kerja, dari kegiatannya, pulang ke rumah, waktu dia kenakan lemah lembut, dia sedang pakai apron datang ke rumah. Dia pulang untuk melayani orang tuanya. Dia tidak habiskan waktu di warkop berjam-jam. Tapi dia punya waktu untuk memperhatikan orang tuanya di rumah. Rendahkanlah dirimu. Kenakanlah kerendahan hati. Kolose 3 ayat 12 tadi. Bisa bantu saya, Kolose 3 ayat 12. Saya lepasi apronnya ya, kayaknya kurang pas gitu. Soalnya enggak bisa masak kan. Kolose 3 ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Amsal 3 ayat 24. Amsal 3 ayat 24. Amsal 3 ayat 24. Sorry, 34. Amsal 3 ayat 34. Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Bisa dapat ayat itu? Tuhan membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati. Kita lihat slide berikutnya, saudara. Kita lihat ciri-ciri orang rendah hati. Sekarang tadi saya sudah kenakan apron, sekarang saya mengenakan jubah saya lagi ya. Kita lihat ciri-ciri orang yang rendah hati. Tapenos. Yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Dia ngerti itu yang Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi dia fokus, dia pay attention kepada kerajaan Allah. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah ciri-ciri orang rendah hati. Yang kedua, ciri-ciri orang rendah hati adalah tidak mementingkan diri sendiri. Kalau bahasa kerennya selfless. Orang begini tidak haus yang namanya validasi, tidak butuh pengakuan.
Karena dia sendiri mengerti siapa dia di dalam Kristus. Hidupnya itu udah rooted in identity. Dan yang ketiga yang saya kasih contoh tadi, ciri-ciri orang rendah hati adalah, katakan sama-sama saya, melayani. Saya sudah ingatkan tadi bagi saudara yang di tempat kerjanya sebagai seorang pemimpin, bangunlah orang-orang yang saudara pimpin, amin. Kekuatan, skill yang saudara punya, otoritas yang saudara punya, pakai itu untuk membangun orang lain, bukan untuk hanya sekedar membangun dominasi. Yang terakhir, saudara, hari ini saya mau kasih pesan khusus di akhir khotbah saya. Untuk supaya kita bisa hidup dari dua nilai yang sudah kita belajar tadi, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Ada beberapa poin penting yang saya diingatkan terus-menerus, saudara, yaitu mengenai toxic relationship, baik itu dalam pacaran maupun pertemanan. Jadi ketika saudara menghidupi nilai kelemah lembutan, respon saudara adalah jangan hidup di dalam dosa. Katakan amin. Tetapi respon saudara adalah tetap teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhi dosa, meninggalkan kehidupan yang lama. Bagi saudara yang terjebak di dalam toxic relationship ini, katakan tidak. Katakan tidak kepada perlakuan-perlakuan, pergaulan buruk. Waktu saudara katakan tidak kepada pergaulan buruk, itu adalah bentuk penguasaan diri saudara. Artinya Roh Kudus mau bekerja di dalam kehidupan saudara, menolong saudara. Dengan begitu saudara sedang menempatkan Kristus di dalam kehidupan saudara. Bukan menempatkan hubungan yang toksik di dalam kehidupan saudara. Mungkin bukan saudara yang alami, tapi mungkin ada teman dekat saudara. Orang yang saudara kenal, sampaikan pesan pada sore hari ini kepada mereka. Bahwa harus menolak atau katakan tidak kepada perlakuan buruk. Yang mengerti katakan amin. Poin yang kedua, pesan yang kedua yang ingin saya sampaikan. Waktu kita mau menghidupi lemah lembut dan rendah hati. Hari-hari ini banyak orang yang burn out. Saya sudah singgung tadi di awal. Orang ini sudah letih, lelah secara mental. Kalau dia lagi bawa mobil, dia pengen parkir. Tidak pengen lanjutin. Istilahnya begini, dia udah capek, mungkin udah muak, udah tidak sanggup. Tetapi orang-orang yang di sekeliling dia tidak mengerti tentang keadaan dia. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang salah pikul cook. Cook yang saudara pikul mungkin selama ini hanya ekspektasi orang. Mungkin selama ini yang saudara pikul cooknya itu adalah ambisi-ambisi pribadi. Karena saudara takut untuk tidak dihargai. Saudara harus ngerti, kita manusia terbatas. Kita ada limitnya. Kalau hari-hari ini lagi burn out, itu adalah sinyal yang kasih tahu ke saudara bahwa saudara sedang melakukan segala sesuatu dengan kekuatan diri sendiri. Makanya capek secapek-capeknya. Waktu kita belajar tentang rendah hati, berarti kita harus mengakui kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup pikul beban ambisi pribadi, ekspektasi orang lain. Tapi aku mau belajar kepadamu untuk hidup di dalam rendah hati.
Aku tidak lagi mau melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri, tapi aku mau berserah, bersandar kepada Tuhan. Aku butuh firman-Mu Tuhan untuk menuntun setiap langkah kaki hidup kita. Rooted with purpose. Kita mengerti bahwa kehidupan kita akan dibawa kepada satu tujuan yang mulia untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kolose 2 ayat 7. Sama-sama kita baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Diberkati oleh firman Tuhan, amin.